Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayatullah, guru SMKN 1 Sungai Tabuk, sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 250401131620, LPTK penyelenggara Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada siswa kelas 11 dengan materi menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita lihat dulu kondisi kelas dah. Kondisi kelas kita, bagian kolong mejanya itu seperti apa Bapak melihatlah, ada bencana yang terjadi di kelas. Nah, jadi untuk membersihkan bencana ini, kita bersihkan kelas-kelas masing-masing satu orang, cari 2 sampah, kemudian buang ke tempat sampah. Silakan. Setelah itu Bapak mengecek kehadiran terlebih dahulu lah, atas nama Apifah Humaira Zahra, oh izin, Aliana Dewi Fauzia Aprilia Fitria Hidayatul Aula, iya, Jainuddin, izin, Jamila, bagus, Lestari. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama bertadarus terlebih dahulu membaca surah Al-Quran, surah Al-Fatihah. Kita baca bersama-sama. Tangannya ditadahkan semuanya lah. Sesudah membaca surah Al-Fatihah, kita sambung dengan membaca doa belajar. Nah, untuk mewakilkan simbolis dari kawan-kawan, Bapak mintakan dulu Adrian untuk maju ke depan. Silakan baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima
Terima kasih Adrian. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu, ada yang tahu di sini apa itu yang disebut dengan menjaga kehormatan? Kalau ada yang tahu silakan bersuara, sedikit-sedikit saja, tidak apa-apa. Menjaga kehormatan itu bisa dengan menjaga kehormatan diri, bisa dengan menjaga kehormatan orang lain, menjaga kehormatan agama, dan juga sebagainya. Boleh sambil berpikir dulu, boleh. Boleh sambil berpikir dulu. Atau ada yang tahu tentang ikhlas lah. Apa itu ikhlas? Suarakan saja. Tahu lah yang ikhlas ya. Kalau Bapak menyumbang duit Rp5.000 untuk mengharapkan pujian Adrian, itu ikhlas atau tidak? Kemudian kalau Bapak masuk kelas misalnya ini dengan niat semata-mata hanya untuk menunaikan kewajiban saja, itu tidak ikhlas Mas. Jadi keikhlasan itu tidak mengharap imbalan, tidak mengharap pujian, hanya mengharapkan ridho. Bagus. Sedangkan menjaga kehormatan tadi bisa dengan menjaga kehormatan diri. Banyak kita sekarang ini menjaga kehormatannya agak berkurang sudah. Sebagai contoh, dahulu itu seorang perempuan ketika dia menjemur baju di teras rumah, dia selalu menutup serudung atau jilbabnya atau serudungnya. Sekarang banyak sudah yang tidak pakai kerudung. Kalau cuma di depan rumah aja, bapak aja, tetap itu masuknya dengan menjaga kehormatan, itu disebut dengan muruah. Hati-hati nanti bisa rusak kehormatan. Apalagi yang rancak sekarang ini, kejadian relate yang terjadi di masyarakat tuh apa sekarang ini? Seperti apa aja? Seperti ini berkonten bermain TikTok dengan berjoget-joget. Jadinya berjoget-joget, berserudung kada, memakai serudung kada, tidak pakai kerudung, berikutnya pakai celana pendek, kemudian joget-joget diupload di sosial media. Nah, itu termasuk hal yang merusak kehormatan di dalam diri. Nah, jadi sosial media seperti itu juga. Kalau kita menggunakan sosial media tadi hanya untuk bermaksiat atau hanya untuk merusak kehormatan diri, hanya untuk berjoget-joget, hanya untuk minta apa ya? Jawabannya kenapa jadi orang akun maulah video itu, nah sebutin ya. Haus validasi, aku nih bagus orangnya, aku nih buas orangnya, aku nih bengkeng orangnya. Itu aja jadi mau upload haus validasi. Berarti kalau sudah haus validasi orangnya ikhlas ada? Nah, bagus. Berarti kan sudah tahu lah. Nah, berikutnya ini ada gambar di depan. Coba kalian lihat. Nih gambar pertama adalah gambar orang masuk sekolah. Ini salah satu karakter pelajar. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan menjaga kehormatan? Terhormatlah seorang penuntut ilmu jika dia menaati aturan yang berlaku. Gambar 7.2, apa ajarnya nih, Jar? Memberi bantuan hanya mengharap ridha Allah. Berarti itu masuk definisi apa ya? Ikhlas, bujur. Tujuan belajarnya hari ini adalah kita menjelaskan pengertian cabang iman, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Kedua, menjelaskan dasar nakli cabang iman atau menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Ketiga, menganalisis cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Empat, membiasakan sikap menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan hidup sederhana sebagai bentuk implementasi cabang iman di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Lima, mempresentasikan paparan cabang iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Nah, sekarang berdiri semua. Sekarang semuanya berdiri. Bapak minta untuk berdiri dulu. Kita ice breaking dulu sebentar. Ini ice breaking andalan Bapak ketika Bapak masih mengajar di sekolah dasar dulu, sama di Taman Pendidikan Al-Quran. Ini ice breaking andalan Bapak ini. Nah, ini ice breaking andalan Bapak. Bila Bapak sebut tepuk pagi sekali, apa tadi? Tepuk pagi. Bila siang 2 kali, bila sore 3 kali, bila malam guring. Jadi bila tepuk malam. Sebelum itu Bapak ingin berbicara dulu kepada malaikat.
Oh, malaikat rakyat pohon atid, bila ada yang mendustai aku, ini bapak ada tadi Mbak Ampik. Sekarang ini kan Mbak Ampik ini aja. Catatnya sebagai kebohongan, malaikat lah. Itu malaikat atid, tolong catatkanlah. Tapi bila ini tadi jujur, malaikat rakyat catatkan amal baiknya. Nah, kayak itu. Kita coba lah. Oke deh, tadi bapak bicara dengan malaikat lah, komunikasi dulu. Nah, tepuk pagi, siang, sore, malam. Nah, kita coba lah. Oke lah. Tepuk malam. Nah, siapa itu? Siapa tadi? Malaikat atid. Nah, ya bagus. Apa itu tawa? Biar kah? Ya, silakan maju ke depan dulu. Bacakan tentang pengertian menjaga kehormatan. Ya, tapi Pian membacanya sebelah sini. Ini sebelah sini. Ya, berdiri ke samping. Silakan yang lain diam. Menjaga kehormatan Diam dulu ya. adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Nah, ini adalah menjaga kehormatan. Untuk mendalami pelajaran pada hari ini, coba kita simak video berikut ini dulu. Dahulu kala ada seorang pemuda yang bernama Yakin. Dia terlahir Apa tadi yang Pian lihat ya? Tadi apa yang dilihat ya berarti ya? Ini dalil malu. Nah, artinya adalah satu saat Nabi bertemu seorang laki-laki yang mencela saudaranya yang pemalu. Bahkan lelaki tersebut mengatakan rasa malu telah membahayakanmu, maka Rasulullah SAW bersabda, berhentilah kamu mencela saudaramu, karena malu adalah sebagian dari iman. Berikutnya kita bagi tugas dan kelompok. Nah, silakan bikin kelompoknya terlebih dahulu. Susun mejanya. Bila sudah, ini ada amplopnya ini nanti silakan dibuka. Pian nanti dapat daripada tema untuk mendapat tugas kelompok apa pada hari ini. Nah, silakan ambil satu. Nah, ya silakan maju. Sini. Sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menjaga kehormatan. Iya. Siti Aisyah. Siti Muhammad. Siti Raihan. Iya. Kami ingin mempresentasikan tentang menjaga kehormatan, yaitu masalah berpakaian tidak sopan. Salah satu masalah dalam menjaga kehormatan diri adalah cara berpakaian yang tidak sopan. Saat ini banyak orang, terutama remaja, meniru gaya berpakaian diri media sosial atau artis tanpa memperhatikan norma kesusilaan, Iya, biar. budaya dan agama. Mereka sering mengenakan pakaian yang terlalu ketat, pendek atau terbuka di tempat umum. Berpakaian tidak sopan dapat menurunkan kehormatan diri karena pakaian adalah cerminan kepribadian seseorang. Orang yang berpakaian sopan biasanya dipandang berwibawa, terhormat dan berakhlak baiknya. Sebaliknya, pakaian yang tidak pantas bisa membuat orang lain menilai negatif dan mengurangi rasa hormat. Hikmah menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan membuat seseorang dihormati dan dipercaya oleh orang lain. Sikap ini menumbuhkan rasa percaya diri, menjauhkan dari perbuatan dosa, serta menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Selain itu, menjaga kehormatan juga menjadi tanda akhlak mulia dan akan membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Menjaga kehormatan bermanfaat untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan dipercaya orang lain. Seseorang yang menjaga kehormatan akan terhindar dari perbuatan buruk, memiliki nama baik di masyarakat, serta hidup dengan rasa tenang dan dihargai. Selain itu, kehormatan yang terjaga mencerminkan tanggung jawab dan kedewasaan diri. Bagus. Sebaliknya, Al-Quran Surah An-Nur ayat 30, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Bagus. Terus cara Jaring sedikit. cara menyelesaikan masalah menjaga kehormatan. 1. Menanamkan nilai agama dan moral sejak dini agar seseorang tahu batas antara yang pantas dan tidak pantas dilakukan. 2. Menjaga pergaulan, memilih teman yang berakhlak baik dan menjauhi lingkungan yang bisa menjerumuskan pada perbuatan tercela. 3. Berpakaian dan berperilaku sopan karena penampilan dan sikap mencerminkan kehormatan diri. Mengendalikan diri di media sosial, tidak membagikan hal pribadi, tidak berkata kasar dan menghargai orang lain. 5. Meningkatkan rasa malu dan tanggung jawab. Malu berbuat dosa adalah bagian dari iman dan tanggung jawab membuat seseorang lebih berhati-hati. Bagus. Silakan. Apa pertanyaannya? Dengarkan kelompok menjaga kehormatan. Apa gerang manfaat menjaga kehormatan itu apa manfaatnya? Izin menjawab. Iya. Manfaat dari menjaga kehormatan adalah bermanfaat untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan dipercaya orang lain. Seseorang yang menjaga kehormatan akan terhindar dari perbuatan buruk, memiliki nama baik di masyarakat, serta hidup dengan rasa tenang dan dihargai. Selain itu, kehormatan yang terjaga mencerminkan tanggung jawab dan kedewasaan diri. Bagus. Beri tepuk tangan dulu. Jawabannya bagus benar. Sekarang silakan bertanya kepada kelompok malu. Demikian presentasi dari menjaga kehormatan. Kelompok menjaga kehormatan. Kelompok dari menjaga kehormatan. Saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita refleksi pada pembelajaran hari ini adalah baik menjaga kehormatan. Perhatikan Bapak sebentar. Baik malu, baik zuhud, baik ikhlas, semuanya berasal dari pikiran dan jiwa di dalam diri kita. Gunakan hati kita untuk merasakan, akal untuk berpikir apakah ini boleh dilakukan atau tidak, berizin kepada yang ilmu yang telah kita peroleh. Kalau ilmu di dalam agama membolehkan, berarti itu perkaranya bagus dilakukan. Tapi bila perkara agama melarang, maka dalam segi apapun juga kita harus menolaknya karena itu dilarang. Jadi gunakan akal tadi. Ini ada sesuatu yang haram mendekat. Hati hendak mencoba, tapi dalil agama melarang, maka dalil agama yang menjadi senjata utama. Ingat, akal ini apa-apa harus berizin lawan ilmu. Jangan akal yang mengendalikan kepada ilmunya. Jadi ilmunya lah, ilmu agamanya lah yang mengendalikan kepada amal. Presentasi pian ini sangat bagus semuanya. Sehingga semuanya ini akan Bapak kasih nilai 100 semuanya. Kami sehatkan badan kami di dalam taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, sukseskan kami dunia akhirat. Ya Allah, kayakan kami dunia akhirat. Ya Allah, tetap jaga kecantikan, kegantengan di mata pian terhadap diri ulun ini ya Allah. Ya Allah, baguskan akhlak ulun kemarin, ulun banyak salah ke depan ya Allah, perbaiki lagi diri ulun. Nah, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan Allah Ta'ala mengabulkannya. Amin ya Rabbal. Salah khilaf. Bapak mohon maaf, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.